Iya, jadi selamat hari Minggu bagi kita. Iya ya, semua keadaan sehat ya. Firman Tuhan kepada kita di hari Minggu ini tertulis dalam Injil yang sangat terkenal, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita, adik-adik bisa mengikuti dalam hati ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Beginilah sabda firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang terima kasih. Yang menjadi tema dari firman Tuhan ini adalah menjadi anak Allah. Apa bedanya ya? Misalnya si niat hati ini diangkat menjadi anak Presiden Joko Widodo dengan anak seorang petani. Ya. Pasti sangat jauh berbeda ya. Anak seorang presiden diangkat gitu ya. Seharusnya tidak layak tapi menjadi anak angkat dari seorang presiden Republik Indonesia ini. Bedanya dengan anak petani ya anak petani biasa. Ya mungkin semua orang, banyak orang tuanya petani. Tapi tidak semua orang tuanya adalah presiden. Karena cuma satu presiden di Indonesia ini kan gitu ya. Satu-satunya tapi diangkat menjadi anak presiden. Betapa bahagianya niat hati kan gitu ya. Tapi apa bedanya kalau kalian menjadi anak Allah? Itu dia ya tema kita di hari Minggu ini. Betapa bahagianya. Dan ini bukan hal yang sia-sia, justru hal yang sangat penting di dalam kekristenan kita ya. Menjadi hamba Tuhan berarti harus menjadi anak Allah. Bagaimana caranya, Bang? Gitu ya. Bagaimana caranya menjadi anak Allah? Pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikatakan pada kalimat pertama itu kalau kita lihat ya. Coba baca dulu Nur Cahaya bagi kita. Kalimat pertama itu aja sampai dengan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Coba Nur Cahaya baca bagi kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Iya, itu yang pertama, menerimanya. Ya, Tuhan Yesus tidak membatasi siapa yang menerima Dia menjadi juru selamat. Semua orang bisa. Bukalah hati. Ini yang pertama sekali, supaya menjadi anak Allah. Yang pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow ya. Kenapa wow bangkit? Kenapa wow? Tadi kan menjadi anak angkat seorang presiden itu bahagianya luar biasa. Itu masih jadi anak presiden. Tapi bayangkan kalian menjadi anak Allah yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan hidup kalian, Esther. Ya kan? Kalian mau melayani Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ini miliknya ya. Hidup kita milik Dia, milik Kristus. Tapi ini catatan yang pertama tadi, poin pertama itu harus ingat. Supaya kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa dulu itu ya. Janganlah sembayangkan hal-hal yang indah. Janganlah sembayangkan hal-hal yang mewah. Supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau sudah jadi anak Allah berarti siapa Bapak kita? Hah? Kok lama kali kalian jawab? Kalau kita udah jadi anak Allah siapa Bapak kita? Allah ya. Berarti si iblis tidak akan bisa mengganggu kita lagi ya. Allah yang akan menjadi jawaban kekuatan bagi hidup kita. Itu yang pertama adik-adik yang terkasih. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Allah, maka kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adakah Juru Selamat yang lain di luar Kristus? Ayat 6 katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku di situ? Yesus. Ya, jadi betapa bahagianya kalian menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua adik-adikku adalah kita yang percaya dalam namanya. Ya. Bagaimana menjadi anak Allah? Menerima satu hal. Ya kan? Setelah kita terima, hanya menerima aja kan? Ya Bang, aku udah terima Yesus. Aku udah buka hatiku.
Yesus menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Tapi setelah itu, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, kesulitan, kesehatanku terganggu, aku kayak kurang percaya ditolong. Ya kan? Kalau ada masalah di keluarga aku, Bang, ya. Setelah kita menerimanya, maka yang kedua adalah percayalah kepadanya. Ya kan, itu yang dibilang di sini ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Ya. Yesus jawaban dalam hidup kita. Oke. Nah, kalau Yesus yang kita percayai menjadi jawaban dalam hidup kita, apakah sudah pasti hidup kita aman? Ya? Ya nggak apa-apa, oke. Apakah sudah pasti semua kita alami hal-hal yang baik, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang tidak ada pergumulan masalah? Ya pasti aman memang, tapi pasti ada aja masalah kan. Tapi walaupun ada masalah itu, ya kita dikuatkan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Atau kalian juga pasti tahu Danau Toba itu kan, udah pandang. Pernah nggak Danau Toba itu nggak ada gelombangnya? Aman aja gitu, nggak ada gelombang badai, walaupun datang angin kencang. Lama kali kalian jawab, pasti ada. Kok apa yang kalian pikirkan? Ya, pertanyaan gue simpel kan, pasti ada lah gelombangnya ya, pasti ada naik airnya itu kan. Makanya lah enak orang surfing kan, atau main di tepi pantai itu kan, kalau laut kan. Kalau lagi gelombangnya naik, orang-orang yang pakai skateboard itu, ya kan. Kalau orang-orang bule, kan dia suka dengan badai gelombang itu supaya makin memacu adrenalinnya gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa hidup kita pun tidak mungkin tidak ada masalah ya. Nah tadi jawabannya adalah kita tetap percaya dalam namanya. Dua poin ini yang sangat penting adik-adik yang terkasih. Ya, tadi kan temanya menjadi anak Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kepada kita diberikan kuasa. Yang kedua, lupa ini. Percaya dalam namanya, ya kan? Percaya kepadanya. Oke, jangan hanya menerima. Yang bilang tadi, berdoalah supaya Tuhan berikan kekuatan. Ya, nah itu yang memampukan, dan gak usah takut, gak usah khawatir, karena kita punya Tuhan lebih hebat daripada presiden apapun, lebih hebat daripada orang kaya apapun di dunia ini, karena Dia yang menciptakan semuanya. Oke, bisa? Jadi mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, sudah menerima? Sudah. Tetaplah percaya, tetaplah taat, tetaplah kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Oke? Amin. Mari kita berdoa.